Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah senantiasa kita tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah lah yang senantiasa memberikan semua kenikmatan kepada kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, teladan terbaik yang ditujukan kepada kita adalah bagaimana para sahabat dan begitu juga Rasulullah SAW ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu kecuali dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sehingga wasiat takwa ini menurut salah seorang ulama mazhab menyampaikan bahwa ketika khutbah, entah itu khutbah Jumat, khutbah nikah atau khutbah sholat hari raya, ketika sang khotib tidak menyampaikan wasiat takwa, maka bisa dikatakan wasiat takwa itu adalah rukunnya. Maka seluruh rangkaian ibadah, misalnya ibadah salat Jumat, maka tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, seperti yang sudah saya janjikan pada pekan yang lalu, pembahasan kita pada pagi hari ini masih bersambung tentang pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Kalau pada pekan yang lalu kita membahas bagaimana Allah menjalankan hambanya, di mana ada dua versi perjalanan, yaitu bagaimana ketika Allah memperjalankan, memiraskan, menaikkan ke langit, dari langit pertama ke langit ketujuh, hambanya yang bernama Akhyas, yang kemudian diberikan gelar oleh Allah malaikat Azazil. Tetapi ketika Allah memberikan ujian kepada Akhyas atau Azazil ini, dia tidak dapat lolos dari ujian itu, sehingga Allah merubah namanya menjadi iblis. Ternyata Akhyas atau Al-Azazil ini secara spiritualitas tinggi, tetapi kebersihan hati dan jiwanya lebih bersih dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah lebih dewasa di dalam kerohanian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada penutup kemarin saya menyampaikan kita akan membahas perjalanan Rasulullah SAW ketika dimi'rajkan itu. Rasulullah juga diajak berjalan-jalan oleh malaikat Jibril, yaitu ke surga dan neraka. Lalu apa yang dijumpai oleh Rasulullah dalam perjalanan itu? Maka pada kesempatan pada hari ini kita sedikit membahas dari sekian banyak apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak yang meriwayatkan. Di antaranya adalah para sahabat yang terkemuka. Ada sekitar 16 orang sahabat yang utama yang banyak meriwayatkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari sekian riwayat ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Lamma urijabi," ketika aku dimi'rajkan. Jadi mi'raj itu dinaikkan dari langit pertama menuju ke langit ketujuh. "Lamma urijabi uridu bil jannah," ketika aku dimi'rajkan oleh Allah, ditampakkan kepadaku surga. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Fara'aitu aksar ahliha al-fuqara wal masakin." Aku melihat bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah,
orang-orang yang senantiasa tertindas. Sedangkan orang yang berharta, orang yang kaya, mereka tertahan dengan harta mereka. Karena apa? Dihisap oleh Allah. Sehingga jarak mereka, yaitu orang-orang kaya ini dengan jarak orang miskin masuk surga, jaraknya sekitar 500 tahun perjalanan. Kemudian Rasulullah mengatakan, lama urjabih, ketika aku dimiraskan, uridu binar, aku juga ditampakkan di hadapanku neraka, diperlihatkan kepadaku neraka. Faraitu aaksara ahlihan nisa, dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah dari kaum wanita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan fokuskan kepada yang penduduk neraka. Kenapa? Penduduk neraka itu mayoritas dihuni oleh para wanita. Maka para ulama pun mengumpulkan beberapa sumber literatur, disebutkan ada minimal 4 hal yang mendasar yang menjadikan kenapa neraka itu banyak dihuni oleh para kaum wanita. Yang pertama, para ulama menemukan sumber hadis yang pertama bahwa wanita ini kebanyakan mereka melalaikan urusan datang bulannya. Apa hubungannya? Ma'asyiral muslimin, sebelum saya membahas lebih jauh yang kita bahas di sini adalah wanita muslimah, bukan wanita kafirah. Kalau wanita kafirah, wanita yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, jelas tempatnya. Tetapi yang kita fokus pada pembahasan pada pagi hari ini adalah wanita muslimah. Ma'asyiral muslimin, wanita yang normal setiap bulannya mempunyai siklus haid atau datang bulan. Ketika akan mendapatkan siklus haid itu atau akan datang bulan, biasanya mereka itu sudah merasakan tanda-tanda dan gejalanya. Nah, ketika ada seorang wanita yang sudah merasa dirinya akan datang bulan, terus kemudian dia melalaikan sholat, misalnya ketika sehari sebelumnya dia merasakan datang bulan di waktu subuh, dia melakukan sholat subuh. Kemudian di siang hari ketika azan berkumandang untuk menandakan waktu sholat zuhur sudah masuk, ketika si wanita tersebut sudah mengetahui, merasakan dirinya akan segera datang bulan, sudah ada tanda-tanda dirasakan, dia nggak segera sholat. Nanti saja, jam 1:30, waktunya masih panjang. Ternyata jam 1 tiba-tiba dia datang haid, sehingga akhirnya apa? Dia terlepas, dia lemas, terhindar dari melaksanakan kewajiban sholat duhur. Maka disinilah kata Rasulullah SAW bahwa mereka ini banyak berdosa karena urusan datang bulannya. Sehingga karena dia tidak bisa mengelola waktu datang bulannya ini, akhirnya apa? Dia melewatkan kewajiban menjalankan sholat duhur. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, dalam sebuah kitab yang terkenal kitab ini namanya kitab Bulughul Maram. Di dalam bab haid itu disebutkan ada seorang wanita yang bernama Hamma binti Jais bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kadang saya itu kalau datang bulan lebih dari seminggu, kadang juga sampai 10 hari. Kata Rasulullah, itu adalah darah penyakit. Kalau misalnya haid itu lebih dari seminggu. Rasulullah mengatakan, fatahayadi sittata ayyam au sab'ata ayyam. Sempurnakanlah datang bulanmu 6 atau 7 hari. Setelah 7 hari mandi wajiblah. Atau mungkin berpuasalah Ramadan kalau pas ketika di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, setelah mandi wajib, lalu kemudian keluar cairan, di mana cairan itu kalau berwarna kecoklatan atau kekuningan, itu bukan darah haid. Maka cukuplah engkau berwudu, lalu sholatlah. Apabila engkau sedang mengeluarkan cairan itu, boleh menjamak sholat duhur dan asar. Bisa juga dijamak antara waktu maghrib dan isya. Maka lakukanlah, kata Rasulullah, sholat setiap bulannya. Kalau engkau memang mempunyai siklus haid yang demikian, maka sholatlah setiap bulannya
24 hari atau 23 hari. Ma'asyiral muslimin, tapi kebanyakan wanita di hari ke-8 karena merasa haidnya masih ada, mereka belum mandi wajib. Begitu juga di hari ke-9 dan di hari ke-10 mereka juga tidak mandi wajib, sehingga akhirnya mereka tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau misalnya satu hari ada 5 kali sholat fardu yang ditinggalkan, kalau dia sampai pada hari ke-10 tidak mandi wajib, maka sudah 15 kali sholat 5 waktu yang dia lewatkan. Oleh karena itu, kadang kita juga sering menjumpai ada juga seorang wanita yang menyempurnakan siklus haid mereka sampai 15 hari. Maka ma'asyiral muslimin, inilah faktor pertama yang menyebabkan kaum wanita, yang disebabkan mereka ini melalaikan datang bulannya. Karena melalaikan datang bulannya sehingga mengganggu kewajiban melaksanakan sholat fardu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya mereka pun disebutkan dapat masuk surga karena perbuatan dosa ini. Kemudian sebab yang kedua, kata para ulama, yang menjadikan kaum wanita itu banyak masuk ke dalam neraka adalah Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan kaum wanita, "Ya ma'saron nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitu kunna aktsara min ahlin nar." Wahai wanita, bersedekahlah kalian, karena aku melihat banyak di antara kalian yang masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian ada salah seorang wanita yang berdiri dan bertanya, "Falimada ya Rasulullah? Apa sebab kami ya Rasulullah sehingga engkau menyatakan banyak dari kaum wanita yang masuk ke dalam neraka?" Kata Rasulullah SAW, "Takfurnal ashir, kalian tidak pernah berterima kasih kepada suami kalian." Maka ada yang bertanya, bagaimana kami ini disebut tidak berterima kasih kepada suami-suami kami? Lalu Nabi mengatakan, jika suami kalian selama bertahun-tahun menikah, berumah tangga dengan kalian, dia sudah melaksanakan kewajibannya, dia sudah melakukan kebaikan untuk kalian, tetapi suatu ketika, pada suatu saat, sang suami melakukan satu perbuatan kesalahan, perbuatan khilaf, lalu kalian mengatakan, "Ma fa'alta li khairun khattun," selama ini kamu itu tidak punya ada baiknya. Kalau orang Jawa bilang, "Sampai ini apa sih kok gono api iblas ya?" Padahal selama bertahun-tahun suami itu melakukan kewajibannya, melaksanakan kewajibannya untuk keluarganya, anak dan istrinya, dia sudah berbuat baik. Hanya satu perkara, ketika suami itu khilaf sehingga melakukan kesalahan, sang istri pun mengingkari kebaikan suaminya, mengatakan, "Kamu tidak pernah berbuat baik kepadaku." Maka kata Rasulullah, ucapan inilah yang dinilai oleh Allah menghilangkan kebaikan suami-suami kalian. Kata Rasulullah, kalian tidak berterima kasih kepada suami kalian. Inilah yang dianggap sebagai wanita atau seorang istri yang tidak sanggup berterima kasih kepada suaminya. Lebih-lebih ada seorang istri ya, kalau kita melihat sinetron, kadang-kadang seorang istri itu menyakiti hati suaminya sampai membanding-bandingkan suaminya tetangga. Bahkan juga tidak jarang kita jumpai di kisah nyata, ada seorang istri yang rela meninggalkan suaminya karena merasa kebutuhannya tidak tercukupi, sehingga dia rela ikut dengan laki-laki lain. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga, yang menjadikan sebab kebanyakan kaum wanita masuk neraka adalah Rasulullah SAW bersabda, "Lamma urijabi," ketika aku dimi'rajkan, aku melihat ada sekelompok wanita yang mereka kakinya digantung, kakinya diikat ke atas, kemudian posisi kepalanya di bawah. Kemudian akhirnya rambut mereka pun terjuntai ke bawah, dan rambut mereka dilalap oleh api neraka. Lalu kemudian aku bertanya kepada Jibril, "Man haulai ya Jibril?" Siapakah mereka, wahai Jibril? Maka Jibril pun menjawab, "Hunna nisa'um min ummati la yasturna auratahunna." Mereka adalah wanita-wanita yang dari umatmu yang tidak mau menutup auratnya. Ma'asyiral muslimin, penelitian
mengungkapkan kenapa wanita itu harus menutup aurat. Karena bagian tubuh wanita yang ditutup ya, dengan hijab itu mengandung nilai seksi, keseksian, sehingga bisa menarik minat lawan jenis untuk membangkitkan syahwatnya. Makanya rambut itu walaupun sekilas tetapi mengandung nilai seksi. Makanya salah satu kebanggaan wanita kalau kita melihat iklan sampo ya, mesti wanita itu digambarkan bangga kalau mempunyai rambut yang indah. Memang rambut itu bisa menarik. Kalau misalnya rambut itu yang nilai seksinya sedikit, yang harus ditutup dengan hijab, maka nilai seksi yang lain yang ada pada bagian anggota tubuh yang lainnya tentu harus ditutup. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada suatu ketika Rasulullah ini punya seorang kakak ipar ya. Jadi punya kakak ipar yang bernama Asma. Waktu itu Asma datang masuk ke dalam rumah Rasulullah tanpa menggunakan jilbab atau kerudung. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid lam taslu minha an tura ila hada wa hada. Wahai Asma, jika seseorang itu sudah datang bulan, sudah haid, artinya apa? Sudah balik, tidak boleh terlihat dari dia kecuali hanya wajah dan telapak tangannya. Maka sejak saat itu Asma pun menutup rambutnya. Jadi sekali lagi, walaupun rambut itu nilai keseksiannya sedikit, tetapi walaupun sedikit itu bisa mampu membangkitkan syahwat bagi lawan jenisnya. Ma'asyiral muslimin yang keempat, yang menjadikan sebab kebanyakan kaum wanita masuk neraka adalah Rasulullah SAW bersabda, lamma urijabi, ketika aku dimi'rajkan, aku melihat wanita kebanyakan menjadi penduduk neraka. Karena apa? Mereka banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik yang keluar dari mulutnya. Mereka banyak mengumpat. Ya, kebanyakan kalau kita melihat, ya, kalau ada ya mungkin diri kita juga pernah, kadang-kadang pernah mendoakan keburukan sampai didoakan mendapatkan celaka dan sebagainya. Kadang-kadang nama-nama hewan di kebun binatang itu keluar semuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika khutbah hari raya, ya, ketika Rasulullah SAW selesai berkhutbah di hadapan kaum laki-laki, beliau pun berjalan di hadapan para wanita. Ya ma'saron nisa tasaddaqna fa ini ra'aitu kunna aksara min ahlin nar. Wahai wanita, bersedekahlah kalian karena aku melihat banyak di antara kalian masuk ke dalam neraka. Tuksirna li'an, karena kalian ini banyak berbicara, banyak mengumpat, banyak melaknat, banyak mengeluarkan kata-kata yang mendoakan keburukan orang lain. Maka ma'asyiral muslimin, sebab 4 dasar inilah menurut para ulama dari beberapa sumber dijadikan sebagai hal yang menyebabkan kebanyakan penduduk neraka adalah dari golongan wanita. Ma'asyiral muslimin, yang pertama lalai dalam masalah datang bulannya, yang kedua kurang bersyukur dan berterima kasih pada suaminya, yang ketiga karena tidak menutup aurat, dan keempat lisannya banyak memakai kata-kata yang kurang baik, banyak mengumpat dan sebagainya. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya kalau wanita ini mau, mereka sangat mudah sekali masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innam ra'atan idza qamat qamusaha wa samat syahraha wa ata'at zawzaha wa hafizat farjaha ilalaha udkhulul jannah min aibabin syi'ti. Kata Rasulullah SAW, jika seorang istri atau wanita dia menjaga sholat 5 waktunya, dia menjaga puasa Ramadannya, kemudian dia juga taat kepada suaminya dan menjaga kemaluannya, artinya apa? Dia tidak selingkuh misalnya. Kebanyakan menjaga kemaluan ini banyak versinya. Udkhulul jannah, maka masuklah surga kalian wahai para wanita, dari pintu surga mana saja yang kalian kehendaki. Inilah ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya momentum ketika Rasulullah SAW
menerima perintah dari Allah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Tetapi Rasulullah SAW juga diajak oleh Allah berkeliling ke neraka dan surga. Agar apa? Mengabarkan kepada kita, kelak keniscayaan itu pasti ada. Artinya apa? Itu adalah kehidupan yang akan kita jelang, yang akan kita masuki. Karena apa? Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang akan kita tinggalkan, dan kehidupan kita nanti adalah kehidupan yang akan kita hadapi bersama dalam kehidupan akhirat. Tempat tinggal kita ada dua, di neraka atau di surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita senantiasa bermohon dan mengharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.